Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Nanang Natawijaya kembali hadir dalam program Cakap-Cakap. Setiap tanggal 9 Februari kita memperingati Hari Pers Nasional atau HPN. Menyambut HPN 2022, dalam Cakap-Cakap edisi malam ini saya mengundang para wartawan yang bertugas di Purwasuka. Topik yang kita bahas adalah soal wajah pers di era digitalisasi. Kita tahu di era yang serba digital ini, wajah pers secara global termasuk industri media mengalami perubahan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku bisnis media dan pelaku pers itu sendiri. Strategi apa yang mesti dilakukan agar industri pers mampu mempertahankan eksistensinya? Dampak apa yang ditimbulkan terhadap wajah pers atas dahsyatnya gempuran digitalisasi? Pemirsa, telah hadir bersama saya beberapa narasumber. Ada Bapak Asep Sopandi, redaktur Sindo News. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Kang Ata. Ya, terima kasih Pak sudah hadir di studio Cipta TV ya Pak ya. Oke. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah, walaupun ada sedikit panik, Sedikit panik, khawatir gitu ya. Baik ya Pak ya, bawa santai aja Pak ya. Baik Pak. Di sebelahnya ada Bapak Lukman Hakim, pemimpin perusahaan koran Pasundan Express ya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya. Malam. Terima kasih sudah hadir juga di studio Cipta TV. Terima kasih. Ya, baik Pak. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah. Tetap kita gunakan prokesnya ya Pak ya. Baik. Maskernya tetap dipakai ya Pak ya. Ya. Baik, jaga jarak juga kita sudah sedikit agak jarak ya. Baik Pak. Saya ke Pak Lukman dulu nih. Sebagai pemimpin perusahaan nih Pak, khususnya di media cetak nih. Strategi apa yang dilakukan perusahaan agar tetap survive ya Pak ya di tengah gempuran digitalisasi Pak? Ya, mungkin kalau kita media ditanya dengan pertanyaan itu, jawabnya juga panjang dan hal yang berat mungkin gitu. Betul, ya. betul. Jadi memang kita sudah sejak awal digitalisasi itu berkembang, dunia pers, media khususnya menghadapi tantangan yang luar biasa. Sebenarnya apa yang kita rasakan terasa luar biasa era digital hari ini, mungkin puluhan tahun yang lalu juga industri radio sempat panik misalkan ketika televisi hadir misalkan. Betul. Nah sekarang media panik ketika ada internet misalkan. Nah itu siklus itu akan selalu terjadi, dan sekarang mungkin siklus digital. Ke depan kita tidak tahu ada siklus apa lagi, ada kemajuan teknologi apa lagi. Betul, Pak. Tetapi begini, bahwa media itu, industri media adalah ruhnya di jurnalisme. Di jurnalisme ya. Ruhnya. Media sejak pertama industri koran, industri printing itu ditemukan, bahwa orang ingin membaca sesuatu, baik itu melalui koran, melalui radio, melalui televisi, informasinya itu seperti apa. Nah, jadi ketika platformnya berubah, sekarang digital, tetap yang dicari adalah apa sih isi daripada platform itu. Ketika orang menonton, membaca koran, apa sih beritanya? Menarik tidak? Ketika orang menonton TV, sama, menarik tidak isinya? Kalau itu menarik, maka apapun akan bertahan. Radio bertahan sampai sekarang, bahkan menyesuaikan. Media pun sama. Yang dulu koran, sekarang kita ada digital, ada online. Semua perusahaan koran punya online. Tinggal persoalannya, apakah kontennya itu bermutu atau tidak. Betul Pak. Saya meyakini media-media yang memiliki konten yang bermutu, liputan jurnalisme yang baik, kontennya berubah seperti apapun, tetap akan bertahan. Ya, tentu juga manajemen di situ berperan. Ya, kalau tidak dimanage dengan baik, tentu juga tidak akan maju gitu ya. Jadi satu, ruhnya di jurnalisme menurut saya. Yang kedua tentu manajerialnya. Ya, manajerialnya juga itu penting. Banyak perusahaan yang mungkin jatuh bangun, sebenarnya jurnalistiknya atau jurnalisnya baik-baik, tetapi tidak dimanage oleh perusahaan yang baik, sehingga juga bubar. Banyak yang seperti itu. Jadi dua hal ini menjadi kunci, dan saat
digital, kita bersaing cepat-cepatan, ya. Online itu cepat, tetapi tentu harus punya mutu. Nah, ini juga yang menjadi pembahasan Hari Pers Nasional 2022. Kita jangan sepenuhnya bergantung dengan digital, maksudnya hadirnya digital itu untuk shareability-nya lebih cepat, tetapi juga kualitasnya, kontennya jangan diabaikan. Nah, alhamdulillah saya juga di industri media, ketika orang itu trust, ya, ketika orang trust, percaya, dan membaca apa atau membaca konten berita itu ternyata menarik, bertahan. Baik, Alhamdulillah. Jadi tantangan kemarin udah mau digital, ditambah COVID juga, gitu Sama ya. COVID pandemi ini ya Pak ya? Ada pandemi, wah luar biasa. Sebuah gitu. kompleks itu ya Pak? Iya, kompleks. Rasanya kita tidak tidak sampai tidak gajian pun itu sudah alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah kita melewati itu 2 tahun yang berat, 1920 masuk 2021, sekarang 2022, mudah-mudahan lebih baik. Jadi Lebih baik ya Pak ya? menurut saya itulah Bisa sukses. digitalisasi harus disiasatinya dengan strategi seperti itu. Baik, terima kasih ya Pak Lukman ya. Saya beralih ke Pak Asep nih. Apa yang disampaikan tadi Pak Lukman mengenai ruhnya itu media itu adanya di jurnalisme sama manajerial gitu Pak. Bisa Bapak ada tambahan barangkali Pak? Oke. Terima kasih kan. Sebenarnya kan apa yang tadi disampaikan itu sebenarnya tepat 100% sebenarnya. Yeah. Karena kan perusahaan itu kan menjadi salah satu motor penggerak ataupun mungkin juga dalam bahasa lain adalah ruh dalam sebuah aktivitas jurnalistik. Iya. Tapi memang bahwa perubahan yang sangat drastis dari media konvensional ke media digital ini sempat menimbulkan kekagetan yang luar biasa. Itu dari pemilik perusahaan pers ataupun mungkin juga pelaku jurnalis atau wartawan di lapangan sekalipun. Kekagetan ini karena memang sebenarnya untuk di Nusantara ataupun di tanah air digitalisasi media itu kan sebenarnya sudah terjadi jauh-jauh hari, hanya saja di era-era tahun 90 ke bawah itu kan kurang begitu familiar. Ya, betul. Beberapa media-media online pada waktu sudah mulai settle. Bahkan dulu juga di tahun 98 kita juga sempat ikut terlibat dalam pembuatan e-magazine dulu. Jadi semacam majalah elektronik pada waktu itu. Hanya saja karena emang zamannya itu tidak familiar terhadap suatu hal yang baru, sehingga itu pun tidak berkembang pesat, kecuali media yang sudah emang mengakar gitu ya. Nah, mensikapi persoalan digitalisasi media ini juga tadi saya menyitir salah satu pernyataan daripada Menteri Hukum dan HAM kita, Bapak Yossi Lawli itu, bahwa hari ini kita tidak bisa untuk menghindari digitalisasi media. Karena apa? Karena ini menjadi sebuah keniscayaan yang harus memang terjadi, dan hanya media-media yang beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu yang akan selalu bertahan, gitu kan. Bahkan mungkin juga bisa mengubah lagi keadaan menjadi siklus yang tadi saya disampaikan Pak Lukman ya, CEO. Nah, cuma persoalannya di sini memang dibutuhkan sebuah strategi yang luar biasa, di mana menurut beliau itu kan salah satu strategi yang paling efektif ataupun jitu itu adalah konvergensi media, di mana konvergensi itu adalah merupakan integrasi dari berbagai macam media menjadi satu platform. Maka ketika orang itu membaca platform itu, maka di situ lengkap dengan berbagai macam sajian, suguhan dan lain sebagainya. Tapi saya juga tidak terlalu khawatir sebenarnya ketika menghadapi era digitalisasi sekarang ini, karena ada satu kecenderungan yang saya amati itu di tanah itu ada semacam pembaca fanatik gitu. Contohnya seperti apa Pak pembaca fanatik? Pembaca fanatik itu adalah, jadi misalkan Pasundan Express misalkan. Iya. Pasundan Express itu kan sebuah media yang memang cukup malang melintang di wilayah ini ya, Purwasuka, iya. Gitu kan. Dan itu nama Pasundan Express itu sudah menjadi brand image, sudah mengakar ya, mengakar, sehingga orang juga ketika ditawarkan sebuah platform, mereka juga sudah bisa menebak, oh berarti ini yang dulu
yang sekarang telah bermetamorfosis menjadi sebuah digital gitu. Kan, Betul. gitu. Jadi ada satu pembaca fanatik di kita itu. Beda dengan media pembaca yang di luar. Nah, terus yang kedua, emang ada plus minus ketika era digitalisasi ini terjadi. Nah, salah satunya adalah ada satu peran jurnalis. Kalau misalkan saya boleh berpendapat bahwa salah satu fungsi jurnalis itu kan fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ya, Pak. Fungsi pendidikan itu kan salah satunya adalah lebih berorientasi bagaimana mendidik masyarakat untuk bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul. Nah, ketika ini berubah menjadi digital, yang dikejar itu kan pure ya. gitu kan. Betul. Nah, pure itu sendiri kan dipengaruhi oleh sebuah diksi ataupun sebuah kata berdasarkan analisis dari Google. Iya. Gitu. Iya, betul. Misalkan contoh lah, ketika kita membandingkan ada dua kata yang berbeda, contoh sholat dan salat, gitu kan? Iya. Kalau salat itu SALAT berdasarkan KBBI, gitu kan? Kalau sholat SHOLAT, ketika kita buka dalam Google Analysis itu, ternyata yang paling banyak dicari itu adalah sholat, Sholat. gitu. Iya. Nah, kalau misalkan dilihat secara regulasi, Iya, ini kan kurang tepat. Tapi karena pangsa pasar itu ternyata lebih cenderung untuk mencari yang banyak ini, maka inilah yang digunakan. Nah, ini kan akhirnya jadi dilema ya, ketika kita berbicara mengenai masalah digitalisasi. Tapi ya tadi saya juga berharap bahwa media ini tetap mempertahankan konten yang emang bermutu dan berkualitas. Karena bagaimanapun juga persaingan hari ini cukup ketat. Iya. Persaingan kita itu kan untuk media-media mainstream itu kan medsos. Betul. Media sosial itu luar biasa. Iya. Tapi sekarang itu kalau misalkan kita konfrontatif dengan medsos, ini juga akan berbahaya juga. Yang harus dilakukan adalah berkolaborasi antara medsos dengan media mainstream. Media mainstream ya. Terkadang juga dalam sebuah media online itu mengambil sumber pemberitaan itu dari medsos. Tapi juga medsos juga kadang-kadang mengambil sumber itu dari media online. Jadi ya. saling mengisi begitu. Kalau enggak, ya sudah. Ya, saling berkolaborasi barangkali gitu ya, Pak. Baik. Saya beralih ke Pak Lukman ya. Pak, apa yang sampaikan tadi Pak Asep mengenai viewer media sosial tidak luput dari viewer ya, atau penonton yang banyak ya. Terus juga dari bahasa atau EYD ya, ejaan yang disempurnakan seperti itu. Nah, bagaimana pendapat Bapak? Barangkali ada tambahan. Ya, saya begini, bahwa perkembangan terbaru seakan-akan jurnalis itu atau orang yang berada di keredaksian atau di newsroom itu harus betul memahami perilaku algoritma mesin daripada Google itu sendiri. Bahkan kalau saya diskusi dengan teman-teman yang memahami misalkan SEO gitu ya, Search Engine Optimization, harus begini. Kita contoh di dalam satu berita bahwa sepertinya juga Kang Asep tahu haram hukumnya diulang-ulang dalam penulisan jurnalistik. Ternyata Google tanda kutip menyukai kata itu diulang-ulang secara SEO. Ini kan sesuatu yang dilematis buat kita seorang jurnalis gitu ya. Tetapi bagi seorang blogger mungkin justru itu pakem dia gitu untuk menulis sehingga view-nya menjadi tinggi. Nah, ini kan sepertinya harus berdamai dengan keadaan. Di satu sisi orang yang memahami teknik-teknik SEO, dia akan cerita, saya dengan teknik ini view-nya tinggi, lalu saya dapat uang. Dia akan mengklaim seperti itu, dan itu buktinya ada. Lalu kita yang paham pakem jurnalisme, cara diulang-ulang itu salah, kok garuk-garuk ya, kok begini gitu ya. Ternyata ketika kita coba itu, ya memang view-nya tidak sebesar dengan teknik SEO gitu. Nah, makanya sepertinya harus ada jalan damai. Saya di redaksi, walaupun saya di Pimprus, saya masih merangkap di pimpinan redaksi. Akhirnya saya harus mencari SDM yang memahami ini, dua-duanya. Ada segmen yang memang itu pure liputan khusus dengan pendekatan jurnalisme yang kita pahami, investigatif seperti apa penulisan yang baik. Ada juga artikel-artikel yang memang
harus kita buat Baik. berdasarkan Pak Asep, teknik-teknik barangkali nanti tanggapan-tanggapannya bisa dilanjut kembali ya. Baik, Karena ada yang baik. mau lewat nih Kang Asep, mohon maaf ya. Siap. Baik, Siap. pemirsa Cicap TV, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di program Cakap-Cakap. Kita lanjut kembali dengan Pak Lukman ya. Tadi mungkin Bapak terjeda ya karena ada iklan yang Ya. lewat. Gimana Pak anggapan yang Ya, tadi saya Pak? ingin melanjutkan bahwa media, khususnya di newsroom, khususnya di tim keredaksian, sekarang tantangannya itu bertambah. Kalau dulu kita ya, Kang Asep, hanya membutuhkan meng-create jurnalis yang baik, kemudian kita didik, kemudian dia naik jadi Porlib, jadi Redpel, atau jadi Asred, jadi Redakut, terus seperti itu dengan kualitas penulisan. Sekarang tim redaksi harus berpikir, terutama misalkan untuk mengupgrade tantangan digital ini, untuk mengupgrade konten online di era tantangan digital, kita perlu SDM yang memahami sosial media gitu ya, SDM yang memahami teknik SEO gitu ya. Perlu SDM yang bisa desain grafis untuk infografis digital. Karena apa? Sekarang itu kalau tidak punya itu ya ketinggalan. Kalau tidak punya keahlian ya Pak. Iya, Betul. harus ada redaksi itu harus punya tim-tim seperti Betul, itu. Pak. Ya. Dan ya tidak hanya konten online, tetapi kan sekarang kelebihannya, saya juga tidak mengatakan era digital ini tidak. Kelebihannya bahwa kalau misalkan medsos kita itu tinggi followernya, perusahaan pers, itu orang ada yang mau beriklan hanya di medsos saja. Betul. Gitu. Tidak lagi di koran gitu, tidak lagi hanya berupa berita. Ya saya misalkan makanan-makanan karena melihat followernya tinggi, ya sudah deh kita pasang untuk di medsosnya saja. Tetapi itu pun masih kalah oleh influencer, ya. artis-artis. Coba bayangin, seorang artis itu followernya bisa mengalahkan perusahaan medsos, perusahaan pers yang umurnya sudah puluhan tahun sekalipun. Gitu. Betul, Nah betul. itu masa kita harus bersaing dengan itu, memang tidak apple to apple karena kontennya pun yang berbeda. Tetapi kalau kita mindsetnya followernya sedikit atau banyak, ya kita kalah dong. Nah ini jadi kebutuhan tim untuk di redaksi pun sekarang beragam di era Beragam, ya. digital ini. Gitu. Tantangannya begitu. Ya. Ya, baik Pak Lukman ya. Kembali ke Pak Asep nih ya. Pak Asep mungkin sudah berkarir sebagai seorang jurnalis dari beberapa dekade ya Pak ya. Nah, sepanjang berkarir sebagai seorang jurnalis, apa ada perbedaan nih dari wajah pers dekade sekarang dengan yang lama Pak? Secara substantif sih enggak ya. Tetap aktivitas jurnalis sebagaimana regulasi yang mengatur undang-undang pokok pers, ya gitu Pak. Pokok pers ya. Tapi secara format itu ada perbedaan. Sudah reformasi Kang, jadi jurnalisnya ya? Sebelum Malah ya? Oh, lebih senior lagi. Jadi sekarang itu kan, kalau dulu misalkan di era-era 98 ke bawah gitu kan, itu kan seorang jurnalis ini memiliki peran yang sangat luar biasa di saat perannya adalah sebagai kontrol sosial atau menjadi pilar keempat demokrasi gitu. Karena tulisan jurnalis itu emang benar-benar memberikan dampak yang luar biasa. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, mungkin juga ini pergeseran jurnalis menjadi industri, sehingga ini juga ada sedikit penurunan ini ya, sasaran ataupun misalnya konten ataupun juga masalah bukan keluar sih, agak sedikit bergeser, sehingga ini juga pada akhirnya sedikit banyak menurunkan daripada. Apalagi misalkan kita juga tidak menafikan banyak juga yang memang praktisi pers atau praktisi perusahaan yang memang terlibat dalam politik praktis misalkan, itu juga berpengaruh besar terhadap independensi daripada sebuah aktivitas jurnalistik. Karena kan ketika misalkan politik praktis kan outputnya adalah kekuasaan, gitu kan seperti itu. Nah apalagi misalnya di zaman digital ini juga perubahannya sangat luar biasa.
terutama dalam perilaku jurnalis. Kalau dulu misalkan di media koran itu kan seorang jurnalis hanya melakukan peliputan untuk mengejar deadline jam 4, jam 5 misalkan. Kalau di online itu kan bisa 24 jam. Karena kan peristiwa selalu datang tanpa memandang waktu, begitu kan? Seperti itu. Dan ini juga butuh energi yang luar biasa, baik itu tenaga lapangan maupun di keredaksian. Di satu sisi juga kita juga tidak bisa berdiri sendiri dalam bertahan dalam serbuan digitalisasi ini. Kita juga perlu medsos, kita juga perlu agregator misalkan. Di samping SEO misalkan kan gitu. Karena kita juga harus adaptasi yang luar biasa emang untuk tulisan-tulisan SEO itu. Karena kan ada semacam tulisan-tulisan timeless gitu ya. Kadang-kadang judul juga gimana ya? Jadi judul kalau misalkan dilihat dari sisi gramatikalnya juga agak kurang serg gitu kan, janggal. Tapi ya itulah yang harus kita pakai gitu kan. Disukai mesin ya. Disukai mesin. Bahkan itu kan tulisan-tulisan timeless itu kan rekomendasi SEO itu satu kata di judul itu harus masuk di paragraf 1, harus masuk di paragraf 2, 3 dan diulang-ulang gitu kan seperti itu. Dan terus terang selama ini kan kita melihat jumlah viewer, kecenderungan orang itu kan hari ini sangat interest membaca tema-tema yang soft sebenarnya. Tema-tema yang soft atau picture-picture atau human interest gitu kan. Kalaupun misalkan kriminal juga yang emang yang luar biasa yang sebenarnya. luar biasa tentunya ya. Gitu kan, viewer cukup besar. Contoh misal dan mistis. Mistis. Ya, tulisan-tulisan mistis itu juga luar biasa besar. Mungkin ini juga akibat dari kejenuhan menghadapi situasi apalagi pandemi, sehingga dengan membaca tema-tema mistis, tema-tema hiburan ini bisa menjadi meningkatkan imun tubuh ya. Sehingga besar viewernya. Gitu, Pak. Baik, ke Pak Lukman, apa tadi yang disampaikan Pak Asep juga ya mengenai penurunan dari konten gitu ya, dan agak bergeser gitu Pak ya. Bagaimana tanggapan Pak Lukman ya dari era digitalisasi ini? Ya, tadi juga saya beberapa kali menyampaikan ada plus minus di era digital itu, dan mau tidak mau industri pers itu harus adaptif terhadap perkembangan digital sekarang gitu. Jadi itu sudah menjadi pakem. Kalau beberapa tahun ke belakang atau mungkin setiap periodisasi kita akan menghadapi tidak hanya digital, tetapi tadi yang dikatakan Kang Asep itu adalah persoalan kepemilikan, persoalan bagaimana media menjadi simpatisan tertentu. Selain persoalan digital, wajah pers sekarang juga menghadapi situasi seperti itu ya Kang Asep. Jadi ada mungkin bahasa kerennya media ownership gitu ya. Kepemilikan media ini juga sangat berpengaruh terhadap konten. Misalkan siklus ini akan terjadi 5 tahunan misalnya menjelang momen politik gitu. Itu selalu heboh ya. Lalu ketika misalkan momen politik, orang akan melihat, oh media ini akan begini nadanya, media ini akan begini nadanya. Jadi itu persoalan baru kita di era digital sekarang, tidak hanya sisi konten dan teknologi, tetapi persoalan ownership juga ini menjadi problem baru. Dan kita tahu beberapa media besar itu dia berhimpun menjadi di bawah satu naungan korporasi. Korporasi ini pemilik sahamnya siapa? Ya. Lalu nanti keberpihakan kemana? Ini sudah menjadi tren. Tetapi kalau di Amerika itu satu hal yang biasa. Bahkan di Amerika itu media berani mendeklar dari awal bahwa kami mendukung si A, bahwa konten kami akan begini selama masa kampanye. Dia lebih gentle sehingga pembaca ataupun audiens memahami, dan dia akan sampaikan nilainya. Kenapa kami mendukung si A? Karena begini-begini. Ada RJU, ada argumentasi yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan. Di kita masih malu-malu ya Kang Asep. Padahal kalau declare saja gitu mungkin tidak masalah gitu. Tetapi di kita kan orangnya kadang-kadang beres momen politik, media ini kemarin kemana, akhirnya ada impact-nya gitu. Nah ini
saya kira yang membuat juga tidak sehat secara konten. Kita tahu di momen politik sebelumnya, mungkin kita tahu ada acara yang di media nasional yang dipandang terlalu kritis, padahal mendekati momen politik, lalu dihentikan dulu gitu kan. Padahal harusnya itu di era Orde Baru begitu, tetapi di era sekarang terjadi karena ownership, bukan karena represif gitu ya. Nah itu hal yang lain selain digital. Baik, kalau dari segi bisnis nih Kang Lupang ini kan sebagai seorang CEO ya dari Pimprus ya. Bagaimana lihat dari sisi bisnis nih Kang? Kan tadi akan sudah menyiapkan SDM yang terbaik gitu Kang. Nah ide-ide yang kedepannya bagaimana sih, apa yang akan di depannya itu media mana yang akan lebih maju, lebih disukai gitu Kang? Ya. Menurut saya tantangan yang terbesar adalah degradasi kualitas konten keredaksian atau konten jurnalisme. Itu yang paling dirasakan. Dengan era digital orang cepat-cepatan, jurnalis jadi malas juga dia untuk menggali lebih dalam. Kita ngejar view cepat gitu. Tetapi setelah itu semua kita suguhkan cepet-cepetan, orang baca selesai, kok rasanya ada makna yang belum diungkap lebih dalam. Saya ya sebagai jurnalis, kok kalau setelah cepet ini terus apa? Kita tidak menemukan apa sih dari sebuah peristiwa itu yang digali lebih dalam. Saya appreciate di era digital masih ada kok beberapa media yang berusaha tetap dia melakukan in-depth. Walaupun dia formatnya online, dia tetap in-depth. Ada yang mungkin saya bilang juga agak berlebihan. Sesuatu yang biasa saja dibikin dalam banget gitu. Ada yang begitu. Misalkan kita media Tempo, media Tirto ID, Detik juga punya segmen in-depth. Itu upaya menyuguhkan hal lain, menyuguhkan pembaca yang lebih komprehensif. Jadi menurut saya tantangan sekarang yang saya rasakan, kok jurnalis saya juga di perusahaan makin kesini makin oh ya sudah deh, yang penting cepat ya, untuk untuk digali. Saya ayo lebih dalam. Mereka kayaknya apa untuk struggle-nya itu agak berkurang ya, Mas. Jadi mungkin merasakan lagi. Baik. Gitu mungkin Pak Asep nih, yang sambung ke Pak Asep. Bagaimana pendapat Pak Asep nih mengenai wajah pers di era digitalisasi yang lebih kompleks, Kak? Sebenarnya untuk wajah pers kita di era digitalisasi ini sangat beragam sebenarnya. Sangat beragam ya. Sangat beragam. Dan ini sebenarnya untuk pembaca ini menjadi suguhan yang menjadi pilihan-pilihan bagi mereka. Kan yang namanya sebuah informasi yang di-upload ataupun dipublikasikan oleh sebuah media kan ibaratnya semacam hidangan gitu ya. Betul. Hidangan gitu kan. Mana ya hidangan mana yang paling disukai? Apakah nasi goreng kah, nasi padang kah, atau apa? Hanya saja kan di sini tinggal di keredaksian yang mau meracik dari bahan baku yang dikirim oleh reporter di lapangan. Betul. Kan yang dikirim oleh reporter itu kan bahan baku. Bahan baku untuk nasi goreng, bahan baku untuk nasi padang kan begitu. Nah, kita bagaimana meracik agar ini bisa menjadi sajian yang menarik dan menjadi banyak pelanggan kan gitu. Betul. Nah, persoalannya ketika hidangan ini disajikan, jangan sampai juga mengesampingkan ataupun mengabaikan sisi 4 sehat 5 sempurna kan gitu. Tidak hanya sebatas tes ataupun rasa, tapi juga kandungan itu juga kandungan gizi nutrisinya juga harus kita perhatikan kan gitu. Kalau dalam konteks sebuah informasi berarti kan konten itu tetap harus berkualitas. Termasuk juga persoalan-persoalan in-depth tadi saya menarik juga. In-depth ini akan menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi pembaca, walaupun hari ini cepat-cepatan ya, gitu. Tapi ini akan menjadi daya tarik. Nah, in-depth itu akan menjadi sebuah hidangan yang menarik ketika di informasi awal itu memancing orang untuk bisa terus mengikuti sebuah perkembangan pemberitaan begitu. Karena bagaimanapun juga kita berdasarkan survei dari Kemeninfo itu kan rata-rata orang hari ini kan pegang gadget dan berselancar di dunia maya itu kan 8 jam 52 menit sebenarnya. Rata-rata per hari. Lumayan juga. Artinya kalau misalkan dia itu hidup itu 24 jam, berarti kan dikurangi 8 jam
berarti kan tinggal berapa 16 jam ya. 16 jam. 16 jam dikurangi tidur normal ada 7 sampai 8 jam. Iya, sekitaran Itu 8 kan jam artinya juga kan sih. hidup meleknya itu kan di apa berselancar. Artinya di dunia maya gitu. Betul. Nah, ini menjadi tantangan juga bagi kita bahwa ketika misalkan semua ketika publik begitu, perilakunya begitu, berarti kan kita juga harus menyuguhkan informasi-informasi yang mendidik. Baik, Pak Asep nanti tanggapannya disambung kembali ya, Oke, sama siap. ada jeda ya. Baik pemirsa Cipta TV, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di program Cakap-Cakap. Dan tentunya tadi kita lanjut kembali dengan Pak Asep ya. Baik Pak Asep, bisa dilanjut kembali, tadi terjeda. Oke, terima kasih. Iya, Tadi saya di awal disampaikan bahwa produk jurnalis ini kan ibarat hidangan sajian yang memang harus dikemas atau dihidangkan secara menarik. Iya. Karena kita tahu bahwa perilaku netizen di Indonesia itu kan sangat luar biasa, Betul sekali. mengalahkan daripada perilaku netizen dari luar negeri. Bahkan netizen di Indonesia itu bisa mendongkrak seseorang, bahkan dalam beberapa hitungan detik itu bisa menjatuhkan orang, gitu kan? Betul. Dan Karena terkenal ya. komentar-komentarnya dalam medsos dan lain sebagainya. Artinya saya menyimpulkan bahwa dengan perilaku seperti itu netizen kita lapar. Artinya apapun hidangannya, ketika hidangan ini menarik, ini akan langsung disantap. Gitu. Nah, tapi juga ini bisa jadi jebakan juga bagi media, jangan sampai juga terjebak dengan laparnya itu sehingga apapun disuguhkan, gitu kan? Jangan sampai racun yang disuguhkan. Maksud racun itu adalah hal-hal yang sifatnya tidak mendidik, hal-hal yang sifatnya juga tadi bisa menimbulkan persoalan-persoalan baru. Iya betul Pak. Nah, hari ini kan musuh kita bersama adalah hoax. Hoax itu kan sajian sebenarnya. Hoax, ya. Sajian atau hidangan yang terkesan memang menarik gitu, tapi ini jadi racun. Racunnya apa? Dia akan terkena misalkan undang-undang ITE, berakhir di proses hukum dan sebagainya. Iya. Nah, makanya media juga jangan juga terjebak dalam wilayah-wilayah berita bohong. Gitu. Ini kan kadang-kadang kan sangat rentan ketika sebuah media mengambil sumber daripada sebuah medsos misalkan. Iya. Diambil secara menyeluruh tanpa ada klarifikasi, tanpa ada penelusuran. Ini juga sangat berbahaya bagi media itu karena dia akan terjebak untuk menyajikan sebuah hidangan yang pada dasarnya racun gitu. Baik Pak. Itu mungkin Pak. Ya, baik kembali ke Kang Lukman ya. Nah, dalam menyampaikan informasi selain modal media cyber juga relatif mudah dibandingkan dengan media cetak, ada dampak negatif ya Pak ya tentunya ya dari media cyber ini. Nah, begitu mudah orang membuatnya, maka tak sedikit media online ini yang asal terbit tanpa mengikuti prosedur Pak. Gimana Pak tanggapan Bapak? Ya, sebenarnya sekarang itu ada satu situasi tidak hanya digital secara platform juga. Sekarang sepertinya setiap orang adalah jurnalis gitu ya. dengan media sosialnya itu setiap ya. orang bisa melaporkan lokasi kejadian, misalkan Iya, di mana betul. dia Kapan saja dan di mana saja berada, gitu ya. lalu katakanlah melihat ada peristiwa kebakaran, peristiwa kecelakaan, itu dia bisa berlaga seperti halnya para reporter, dia akan memvideokan itu, nge-share di platform medsosnya. Bahkan itu pun kadang menjadi dasar bagi perusahaan media, bagi jurnalis untuk mendapatkan informasi. Kalau dulu mungkin hanya dari kepolisian atau dari surat resmi dari undangan. Sekarang kita buka di medsos, lalu muncul, oh ada kebakaran di sini. Lalu kita telepon yang bersangkutan, damkar atau siapa, itu menjadi cepat informasi ini, banjir informasi ini, setiap orang seakan-akan menjadi jurnalis, dan efeknya mungkin sekarang siapapun bisa membuat website, gitu ya. Siapapun bisa membuat website, dan sebenarnya apakah website ini kategorinya perusahaan pers, atau dia seorang blogger saja, atau dia seorang penulis yang bisa menulis di websitenya. Nah, kadang-kadang juga
narasumber kita, publik menganggap ketika seseorang menulis di website, oh itu berita, oh itu dia sudah jadi wartawan. Padahal untuk jadi wartawan itu Kang Asep gak mudah ya gitu. Sekarang asal dia bisa nulis, bikin website yang seakan-akan itu seperti nama sebuah media, atau pakai bahasa warta, pakai apa gitu ya. Oh ini perusahaan media, oh ini wartawan. Kamu medianya apa? Ini media online, namanya warta apa misalkan gitu. Nah akhirnya banjirlah kita. Makanya mungkin Dewan Pers memverifikasi di situ ada prosedurnya, tetapi karena ini negara demokrasi belum diatur sedemikian detail bahwa perusahaan media tuh begini, kalau tidak begini tidak dilayani juga, belum sampai ke situ rupanya. Kan gitu. Kita juga harus hati-hati, ini negara demokrasi. Jadi saya sih hanya berharap pembaca itu jeli mana produk jurnalistik, mana produk blog, mana produk konten kreator, ya. Dan produk jurnalistik tentu ada pakem jurnalismenya, ada pakem penulisannya, 5W1H ketika berperkara secara hukum. Akhirnya apakah ini yang orang ini jurnalis atau bukan? Tempo hari akan ada begitu. Dia dianggap melakukan satu tindakan pelanggaran ITE, lalu oh saya jurnalis, mana media Anda ini, lalu struktur keredaksiannya mana, perusahaan mana, mungkin juga tidak jelas kan gitu. Nah inilah peran Dewan Pers sekarang menjadi berat sekali untuk melakukan verifikasi itu. Baik Pak, kembali ke Pak Asep ya, tadi apa yang disampaikan Pak Lukman, kalau orang sekarang tuh dengan mudahnya memberitakan sesuatu di lapangan kapan saja dan di mana saja ketika ada kejadian ya Pak. Nah, kalau dari segi beritanya, newsnya ya Pak ya, barangkali kejadian-kejadian itu kan secara kita sebagai penonton ya Pak tidak gamblang gitu, tidak sampai ceritanya itu beritanya itu lengkap gitu. Bagaimana pendapat Bapak sebagai sebagai jurnalis senior gitu Pak? Sebenarnya itu masuk juga ke dalam wilayah atau ranah citizen journalism sana. Hanya saja setiap informasi yang berkembang itu kan siapapun boleh untuk menyampaikan kepada orang, gitu kan, walaupun dalam konteks tadi diupload ataupun diposting, gitu, itu nggak masalah. Tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai karya jurnalistik murni. Kenapa? Karena produk jurnalistik itu kan ada pakem tadi, ada 5W1H, ada klarifikasi, mungkin kedepannya ada in-depth dan sebagainya. Nah sehingga, tapi ini menjadi bahan awal. Bisa katakan bahwa informasi ada peristiwa tertentu melalui citizen journalism itu adalah bahan baku sebenarnya, bukan menjadi produknya, gitu, tapi bahan baku. Karena yang menjadi produk atau sajiannya tadi itu adalah tugas dari media mainstream itu berdasarkan pakem-pakem yang memang selama ini digunakan, gitu. Dan saya juga melalui HPN ini juga saya berharap bahwa tadi sama seperti bahwa ini perlu bijaksana di dalam menerima setiap informasi. Masyarakat bijaksana dalam setiap menerima informasi. Karena apa? Karena tadi saya juga mengimbau agar ini juga selalu selektif terhadap berita-berita bohong. Karena itu sangat merugikan kita juga sebenarnya selaku media mainstream. Baik. Ya, baik Pak Sep. Nih kembali lagi berkaca pada pers pada kondisi saat ini yang ada prediksi apa nih menurut Bapak nih wajah pers global di 10 atau 20 tahun mendatang nih Pak? Nah, media ataupun jurnalis itu kan selama ini dikenal sebagai pilar keempat demokrasi, gitu kan? Nah, kedepannya saya prediksi bahwa ini akan ada pesaing baru, menjadi ada pilar kelima demokrasi. Siapa? Netizen. Netizen ya. Ya, artinya itu kan satu fakta yang memang sudah dibantah hari ini, kekuatan netizen luar biasa. Baik, ya. Oke. Pak Lukman nih ya, tadi ya konten-konten itu kan harus yang inovatif, yang kreatif ya seperti itu. Nah, kalau untuk sementara ini apa yang diminati oleh netizen itu hanya itu saja. Kadang-kadang kita sebagai penonton juga bosannya itu aja. Nah, bagaimana untuk menyiasatinya, Pak? Ya, tadi kan saya bilang bahwa bagi perusahaan pers sekarang bagaimana tantangan mengupgrade jurnalis-jurnalisnya, tim redaksinya
untuk menyuguhkan konten yang baik. Iya. Apapun platformnya, ketika kontennya itu baik, saya kira akan direspon baik oleh pembaca maupun juga ujung-ujungnya nanti pengiklan tertarik kita mendapatkan keuntungan dari itu karena kita jasa yang menyebarkan dan memproduksi informasi. Jadi mungkin juga tema 5 tahun ke belakang, apakah koran ini akan mati kan gitu seringkali. Kemudian sekarang digital, saya juga ke depan mungkin banyak juga media online yang akan mati kan gitu. Karena atau saya bisa katakan begini, media online itu banyak, tetapi dia hanya dihidupi atau diurus oleh 1-2 orang saja. Karena dia untuk menjadi lebih besar itu biayanya butuh besar. Akhirnya ya hanya digawangi 1-2 orang saja karena cukup untuk membiayai 1-2 orang itu. Jadi menurut saya, pertama bagi perusahaan atau perusahaan media mainstream ini kan harus sudah mengubah. Beberapa perusahaan besar di Amerika sama sekali sudah mengubah menjadi digital. Digital ya Pak. Ya. Bahkan mereka mengakuisisi konten-konten kreatif itu dibeli sama perusahaan-perusahaan besar. Itu konten-konten kreatif. Sekarang kita lihat banyak startup media baru di Indonesia dibeli oleh perusahaan mainstream. Misalkan Rans Entertainer. Itu betul. dibeli sahamnya oleh SCTV Group, MTech. Itu banyak perilaku itu sudah berkembang sekarang. Artinya siapapun bisa punya peluang untuk mengembangkan konten kreator atau apapun namanya digital ini dan bisa dilirik oleh perusahaan besar. Ini kesempatannya terbuka, ya. Jadi bukan tidak menutup kemungkinan dari Purwakarta muncul perusahaan konten kreator yang dilirik oleh perusahaan besar gitu ya. Mungkin juga Cipta TV dilirik oleh perusahaan besar juga ketika kontennya baik. Amin. Itu kompetisinya terbuka sekarang. Ya, gitu. betul, Jadi betul. ini sesuatu yang punya peluang besar juga buat kita. Jadi dimaknainya ada peluang, ada tantangan. Lalu bagaimana menyikapi kondisi sekarang? Ya, Saya sih satu konten itu baik. Gitu. Kita harus punya konten yang baik. Nah, di Purwakarta sudah ada berapa berita online Pak yang Bapak ketahui Pak? Ya, saya tidak pernah menghitung berapa ya di Purwakarta, di Kerawang, di Subang atau di Jawa Barat. Tadi Kang Asep menyebutkan ratusan ribu mungkin kalau se-Indonesia gitu ya, atau jutaan saya tidak tahu. Hanya mungkin kita akan aware terhadap media online yang kontennya baik. Ya, sebagaimana orang aware terhadap Cipta TV ketika kontennya baik. Rumusnya sederhana itu. Hanya nanti untuk jadi baik itu apa? Produksi kontennya bagus tidak, yang memproduksi videonya, editingnya, yang punya ide untuk memilih isunya, kan begitu kira-kira. Inilah kerja kreatif yang butuh pemikiran luar biasa gitu. Baik, untuk media cetaknya tapi tetap masih jalan ya kan? Ya, sekarang saya di media cetak, kita juga punya online-nya, kita juga mengembangkan platform digitalnya, kita juga punya konten kreator, kita punya ahli yang edit video gitu. Kita akhirnya kembangkan semua itu. Korannya memang sulit untuk berkembang lebih besar, saya kira itu akan shifting, tetapi kita masih punya pelanggan ya, Kang Asep, yang itu masih kita jaga. Misalkan gini, pembaca koran itu mungkin sekarang yang usianya 50 tahun, dia sulit membaca gadget, lebih memilih koran. Mungkin dia sampai 10 atau 15 tahun lagi bertahan membaca koran. Berapa yang seperti itu? Itulah pasar kita gitu. Kira-kira begitu. Atau nanti ternyata ada situasi orang mendambakan kertas, udah jenuh nih, kan kita tidak tahu ya gitu. Betul. Tidak tahu perkembangan seperti apa. Karena di beberapa perusahaan besar, negara besar, perusahaan media cetak ada yang disubsidi oleh negara, Kang Asep. Jadi industri cetak itu yang mahalnya adalah bayar cetaknya. Bayar cetak ya. Nah, saya nggak tahu ada negara di Eropa itu yang mensubsidi perusahaan pers,
yuk cetaknya berapa, ya udah kita bayar. Baik. Jadi pelanggan menjadi murah. Jadi dia tetap hidup gitu. Ada yang begitu, ada itu di Eropa, saya lupa negaranya. Baik Kang Asep, karena waktunya tinggal beberapa saat lagi. Ya. Saya beralih ke Kang Asep, maaf Kang Lupat masuk saya. Saya beralih ke Kang Asep. Apa yang akan disampaikan di segmen terakhir ini Kang? Untuk khususnya jurnalis yang milenial Kang. Baik Kang, bisa disampaikan. Ya, tadi karena diawali tadi temanya adalah digitalisasi, maka mau tidak mau di suasana HPN ini, terutama juga kepada kawan-kawan dan saya sendiri sebenarnya, ya kita harus aware dan adaptif terhadap setiap perkembangan yang ada, karena kita juga tidak tahu perkembangan ke depan seperti apa. Yang jelas tidak ada perubahan, semua berubah kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan itu sendiri. Gitu ya. Tapi tetap dalam perubahan itu pasti berlaku siklus. Dari nol ke nol lagi, gitu kan. Saya juga ada terbersit sebuah keyakinan bahwa suatu saat nanti ini akan kembali konvensional. Gitu. Ya, baik. Gitu. Oke. Nah, baik kepada teman-teman tetap semangat dan memang kita butuh kreatif, inovatif dalam menghadapi situasi ini. Baik. Terakhir Kang Lukman, mungkin apa ada yang disampaikan? Ya, saya yang pertama, situasi digital ini harus ditanamkan dalam pikiran dan keyakinan kita bahwa kita punya peluang baru, ya, punya peluang baru, dan kita harus jawab dengan inovasi baru. Inovasi baru. Insya Allah dengan kondisi apapun, ketika kita meyakini, oh pasti ada peluang baru dengan situasi segini, kita akan menemukan strategi baru, cara bisnis baru, dan mungkin cara mendapatkan omset iklan-iklan dengan cara-cara baru gitu ya. Baik. Jadi mendisrupsi semuanya, berubah menjadi lebih baik. Kuncinya memang kita harus meyakini ini ada peluang baru di era sekarang ini. Baik, terima kasih Kang Lukman Ya, sudah hadir ya. sama-sama. Terima kasih juga Kang Asep sudah memberikan beberapa tanggapan dan informasinya. Semoga saja bisa bermanfaat tetap buat kami di sini ataupun pemirsa Cipta TV juga. Tetap bijak dalam bermedsos tentunya seperti itu ya Kang ya. Baik, pemirsa Cipta TV, demikian Cakap-Cakap edisi malam hari ini. Saya Nanang Natawijaya beserta kerabat yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 dan jangan lupa selalu gunakan masker. Terima kasih dan sampai jumpa. Cipta TV selalu di hati.